Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amiruddin SPDMM dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Fadila. Saya akan mempresentasikan bab 13 tentang otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Semenjak bergulirnya gelombang informasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah menjadi wawancara dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga, perwakilan rakyat, kalangan akademis, pelaku ekonomi, bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang otonomi daerah menurut pemahaman dan prinsipnya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administratif. Otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah. Latar belakang perlunya OTDA. 1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta atau Jakarta sentris. 2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Kesenjangan sosial dalam makna seluas-luasnya antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Tujuan OTDA, penyelenggaraan otonomi ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. 2. Penyelenggara otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintah yang efisien. 3. Penyelenggara otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Alasan OTDA. 1. Terciptanya efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 2. Pendidikan politik pada tingkat lokal. 3. Persiapan karir politik. 4. Stabilitas politik. 5. Kesetaraan politik. 6. Akuntabilitas publik. Pembagian urusan. 1. Politik luar negeri. 2. Pertahanan. 3. Keamanan. 4. UTC. 5. Moneter dan fiskal nasional dan 6. Agama. Pembagian urusan per provinsi. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Penyelenggaraan tata tertib umum dan ketentraman masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Ada pembagian urusan kabupaten atau kota. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang pendidikan. 6. Penanggulangan masalah sosial. Persyaratan OTDA. 1. Memiliki teritorial kekuasaan yang jelas. 2. Memiliki pendapatan daerah sendiri. 3. Memiliki badan perwakilan. 4. Memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilu. Implementasi OTDA untuk kewilayahan. 1. Otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintahan pusat. 2. Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 3. Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintah umum, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di pusat di daerah. Implementasi OTDA untuk SDM. 1. Memberikan kewenangan pembinaan sumber daya manusia kepada daerah. 2. Daerah harus mempersiapkan
SDM untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. 3. Memperbaiki cara kerja birokrasi. Implementasi OTDA untuk memberantas kemiskinan. 1. Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk. 2. Pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip pengembangan SDM dengan memperdayakan peranan wanita. 3. Membangun paradigma baru tentang peranan pemda, yaitu dari pelaksanaan menjadi fasilitator. Implementasi OTDA hubungan eksekutif dan legislatif. 1. Prinsip kerja dalam hubungan antar DPRD dan kepala daerah. Proses pembuatan kebijakan transparan, pelaksanaan kerja melalui mekanisme akuntabilitas, pekerja berdasarkan susduk yang mencakup kebijakan, prosedur dan tata kerja, menjalankan prinsip kompromi dan menjunjungi tinggi etika. 2. Memberikan wewenang antara kepala daerah dan DPRD. 3. Membangun jalinan komunikasi dua arah. Kesimpulan, jika kita memperhatikan prinsip-prinsip pemberian dan penyelenggaraan otonomi daerah, dapat diperkirakan prospek ke depan dari otonomi daerah tersebut. Untuk mengetahui prospek tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang kita gunakan di sini adalah aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari aspek ideologi, sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan, kebutuhan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat masyarakat.